Halo kaum reban produktif. Salah satu persiapan yang perlu kita siapkan sebelum kita masuk ke jurusan informatika yaitu adalah laptop. Tetapi sayangnya banyak sekali mitos yang beredar atau informasi yang beredar itu kurang tepat bahwa masuk jurusan informatika itu harus punya laptop dengan spesifikasi gaming dan itu kedengaran sangat wow dan ya ternyata informasi tersebut menimbulkan banyak masalah dan keraguan. Karena ketika mendengar standar laptop yang gaming dan harganya itu tidak murah, di atas 10 juta, 11 juta, bahkan membuat dari beberapa kita itu ragu dan sampai-sampai tidak lagi pilih di jurusan informatika. Oke, saya di sini sebagai mahasiswa informatika, saya akan membagikan berdasarkan pengalaman saya dan juga dari apa yang saya alami di selama perkuliahan informatika ini. Jadi begini teman-teman, laptop memang sangat dibutuhkan ketika kita kuliah di informatika. Terus, laptop gaming itu, saya sangat tidak setuju kalau standarnya itu harus mengikuti seperti itu. Bahwa kalau mau masuk kuliah informatika harus punya laptop yang standarnya gaming. Sebelum kita masuk ke pembahasan spesifikasi laptopnya, saya akan memberikan gambaran besar lah supaya kalian itu punya gambaran kenapa sih kita butuh laptop di jurusan informatika. Nah, gambaran ini yaitu berupa mata kuliah yang sangat berkaitan erat dengan laptop dan sangat membutuhkan laptop. Yang pertama, di jurusan informatika dan menjadi standar kurikulum di semua universitas yang ada di Indonesia, kita itu akan belajar yang namanya algoritma pemrograman. Tergantung di kampus yang kalian masuk itu nama mata kuliahnya apa. Tetapi pada intinya akan belajar tentang algoritma dan pemrograman. Kalian akan belajar bahasa pemrograman dan juga kalian akan belajar bagaimana membuat langkah-langkah instruksi atau langkah-langkah perintah yang terstruktur untuk satu bahasa pemrograman. Dan karena kita belajar satu bahasa pemrograman, berarti kita butuhkan sebuah wadah supaya bahasa pemrograman tersebut bisa berjalan. Yaitu ya software atau aplikasi yang mendukung bahasa pemrograman tersebut. Aplikasinya banyak, tetapi ada satu aplikasi yang bisa menjalankan semua bahasa pemrograman, yaitu VS Code. Atau kalau kalian di kampusnya belajar spesifik tentang suatu bahasa, contohnya bahasa Java ya, kalian installnya yang sesuai dengan itu. Contohnya yaitu Eclipse untuk Java, NetBeans. Nah, kalau untuk semua bahasa pemrograman bisa running, mudah dipelajari, dan juga tidak berat, itu adalah VS Code. Bukan berarti NetBeans dan Eclipse itu begitu berat. Ya, hanya saja itu lebih spesifik saja. Yang kedua, kalian akan belajar mata kuliah yang berkaitan dengan database. Nama mata kuliahnya di masing-masing kampus, yaitu kembali lagi mereka kasih namanya apa. Tapi kalian akan belajar tentang data, bagaimana mengolah data, bagaimana merekonstruksi data, mengambil, mengatur, menghapus, modifikasi, ya semuanya berkaitan data. Dan karena berkaitan data, database, ya kalian pasti butuh aplikasi juga. Dan aplikasi yang paling sering digunakan untuk kita sebagai taraf mahasiswa itu ada yang namanya XMPP dan juga Laragon. Beda lagi kalau kalian sudah kerja. Tapi kalau kita masih kuliah ya semuanya masih pakai itulah. Terus yang ketiga ada belajar tentang jaringan. Ya, yang pada intinya jaringan itu kita belajar tentang bagaimana satu perangkat berkomunikasi dengan perangkat yang lain melalui internet. Dan supaya kalian bisa tahu bagaimana dia berkomunikasi, kalian pasti akan praktek melakukan simulasi, melihat, oh ternyata dia berkomunikasi itu dia kirim paket ini, kirim data ini. Dan supaya simulasi itu berjalan, kalian butuhkan suatu software juga, aplikasi juga. Nah, yang paling populer digunakan semua kampus itu adalah Cisco.
Yang kedua ada VMware, GNS3. Nah, itulah. Dan ketika kalian menginstal 3 atau 4 aplikasi ini, ya tidak terlalu membutuhkan laptop yang spesifikasinya begitu tinggi atau spesifikasi gaming. Setelah kalian tahu nih, oh ternyata kita butuh laptop itu ya karena ada mata kuliah ini, supaya nanti kalau kalian mau jelaskan orang tua ya, kalian bisa lah setidaknya ada gambaran seperti ini. Untuk kelanjutannya tentang mata kuliah ini, belajar tentang apa, bagaimana, materinya bagaimana, kalian bisa cari di internet, bisa searching di AI juga, di YouTube juga sudah banyak. Terus, spesifikasi laptopnya bagaimana nih? Intinya laptop itu tuh punya spesifikasi Intel Core 3. Intel Core 3 itu apanya? CPU-nya, otaknya. Intel Core 3 atau AMD Ryzen 3. Generasi 12 ke atas, bagus. Sangat bagus dan sangat disarankan. Bukan berarti generasi 12 ke bawah, 11 ke bawah itu jelek. Disarankan juga. Tetapi kalau kalian mau lebih cari aman ya 12 ke atas. Karena kalau generasi yang ke bawah itu ya pasti sudah pasti laptop-laptop bekas lah adanya. Nah, laptop-laptop jadul. Terus untuk RAM-nya atau ruang penyimpanannya itu 8 GB sudah cukup. Storage-nya 256 sudah cukup. Nah, untuk brand laptopnya semuanya bagus kalau menurut saya. Ya intinya itu kalian cari dia punya prosesornya itu Intel Core 3, AMD Ryzen 3, terus dia punya RAM-nya sudah sesuai, storage-nya sesuai ya sudah. Dan kalau lebih bagus lagi dia punya kartu grafik lah, pendukung tambahan otak. Terus laptop bekas bukan berarti tidak bisa dipakai, tidak bisa dibeli. Bisa, tetapi kalian harus punya teman, kerabat yang mengerti tentang laptop ketika kalian beli. Spesifikasinya juga sama, minimal Intel Core 3 atau AMD Ryzen 3. Dan kalau kalian beli laptop bekas, kalau menurut pengalaman saya sarankan cuman ThinkPad. Karena ya sekarang saya pakai ThinkPad juga. Oh, kalian bisa lihat. Harganya ya 3,2 waktu itu saya beli. Kalau kalian beli laptop bekas ya kalian bisa mendapatkan spesifikasi yang tinggi, yaitu bisa dapat Intel Core 7, Intel Core 5, AMD Ryzen 5 7 dengan harga yang di bawah rata-rata, tapi kalian mendapatkan spesifikasi yang tinggi. Tetapi kelemahannya ya kalian harus pintar-pintar pilih dan membutuhkan orang yang benar-benar mengerti lah berkaitan dengan hal ini. Kalau kalian mau cari aman, kalian tidak punya kerabat ya beli laptop baru dengan spesifikasi tadi. Nah, terus laptop gaming berarti tidak terlalu disarankan. Ya iya, kenapa saya tidak terlalu sarankan ya karena tidak semua kita itu punya uang yang pas, uang yang cukup untuk beli laptop dengan spesifikasi gaming karena harganya ya 12 juta ke atas, 10 juta ke atas. Tetapi kalau kalian yang masuk jurusan informatika, punya hobi lain editing, atau kalian sudah kerja sambil kuliah, kerjanya berkaitan dengan bidang informatika ya. Ya berarti kalian punya laptop tuh harus punya spesifikasi yang dibilang gaming tadi lah yang tinggi. Minimal Intel Core 5, terus punya kartu grafik. Ya, itu semua sesuai kebutuhan lagi. Ya, kalau untuk kita yang masih belajar dengan spesifikasi yang tadi saya sarankan sudah sangat cukup. Kesimpulannya supaya kalian persiapkan untuk masuk ke jurusan informatika tidak terlalu butuh laptop gaming itu. Dan kalian ketika tanya di cutting atau tanya di orang yang sudah kuliah itu, kalau mereka sarankan laptop gaming ya jangan terlalu diikuti lah. Ikuti saja dengan kemampuan kita dan juga sesuai kebutuhan tadi yang di perkuliahan tadi. Dan juga ini mungkin sangat berguna untuk beberapa orang tua karena ya ada beberapa orang yang memanfaatkan ketika masuk ke kuliah jurusan informatika itu beli laptop yang dengan spesifikasi yang tinggi ya karena menjadi kesempatan saja sih sebenarnya, menjadi kesempatan utama. Dan kebanyakan kalau yang saya lihat di kampus tuh, di kampusnya saya laptop yang dengan spesifikasi yang tinggi tuh lebih banyak malasnya untuk belajar, mereka lebih sibuk main game, ya akhirnya lupa dengan tugas. Tapi dengan
spesifikasi laptop yang rendah, laptop yang bekas, nah mereka lebih rajin dan bahkan mereka ya lebih expert lah di bidang informatika. Semoga saja kalian bisa punya arahan dengan menonton video ini, sehingga kalian tidak menjadi beban dan bingung ketika membeli laptop. Jangan lupa, saya butuh minta kalian subscribe tidak sih? Ya, semoga saja ada yang nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Cek cek.